Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama sebagai persiapan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Syukur dan puji Tuhan kerana walaupun banyak perkara menarik yang perlu kita lakukan di luar sana, namun saudara memilih untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saudara sebagai kepala dalam rumah tangga Anda telah mengikuti contoh
oleh Nabi Yosua yang memimpin seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti dalam Yosua 24 ayat 5b yang berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita memulakan ibadah kita dengan salam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, mari kita memuji Yesus karena Dialah Tuhan yang hebat. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Haleluya. Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak terima sembah dan pujian. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai
Yesus Tuhan adalah Raja. Doa untuk hari ini Trinity 11. Allah Maha Kuasa, Engkau memanggil umat-Mu bersaksi bahwa di dalam Kristus Engkau memulihkan manusia kepadamu. Tolonglah kami memberitakan Injil kasih-Mu dan semua orang yang mendengarnya dipulihkan kepadamu. Melalui Dia yang mati bagi kami dan yang telah pun bangkit dan sekarang memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sehingga 22. Ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang terdengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata,
Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ayat terakhir, akan tetapi Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat ke-20. Bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh kerana mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau berbicaralah sendiri lewat daripada firman-Mu ini. Hamba-Mu ini adalah alat yang Tuhan boleh pakai. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran, dorongan, penghiburan, khusus kepada anak-anak Tuhan, tak kira di mana mereka berada. Supaya mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan, dikuatkan dan dihiburkan, diberikan semangat baru lewat daripada firman-Mu yang berkuasa. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, mendengar setiap permohonan dan doa dimanapun kita berada. Terpujilah Engkau Tuhan, dan terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, selepas 7 bulan lebih, hampir 8 bulan,
maka selesailah penyelidikan kita, kajian kita, pembelajaran kita dalam Injil Markus kali ini. Dan pagi hari ini kita akan melihat kepada Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20 dengan bertemakan amanat Raja Hamba. Amanat Raja Hamba. Saudara-saudari, kita melihat bahwa sehingga akhir Injil Markus, maka Yesus menggenapi dan melaksanakan misinya seperti yang sudah ternyata di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 33 sampai ayat 34. Ya. Pokoknya yang kita dapat lihat dalam misi Tuhan adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Seperti mana Yesus sendiri sudah bicarakan dalam Markus pasal 8, pasal 9, dan pasal yang ke-10. Sebab kematian dan kebangkitan itulah menjadi asas hubungan kita dengan Tuhan. Masih ingat tak? Saya sudah pernah cakap beberapa kali bahwa salib Yesus itu adalah mahkota Yesus dengan dua sebab utama. Yang pertama, Yesus mati untuk melaksanakan rancangan penyelamatan Allah sendiri. Dan sebab yang kedua, lewat daripada kebangkitan Yesus daripada kematian, Yesus melaksanakan rancangan pemulihan Allah. Jadi penyelamatan dan pemulihan Allah itu serentak melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Maka kita sudah melihat penyalipan, kematian dan kebangkitan Yesus ya dalam Markus pasal 15 ayat 21 hinggalah 16 ayat yang ke-8. Dengan itu kita melihat bagaimana Yesus menyelamat, menebus dan memulihkan semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi masing-masing. Tetapi hari ini kita akan melihat dan fokus kepada amanat Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Nah, amanat agung ini ya yang juga ternyata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 sebenarnya bukan hanya untuk ke-11 orang murid Yesus maupun mereka yang ikut dengan Yesus pada waktu itu. Melainkan amanat agung ini berterusan sehinggalah hari ini. Dan kata lain, amanat agung ini adalah untuk saya dan saudara-saudari semua. Setiap generasi yang Tuhan selamatkan perlu perhatikan amanat agung ini. Maka ada beberapa perkara yang perlu kita pahami ya, khususnya implikasi amanat agung ini. Yang pertama ialah penegasan Yesus. Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 14. Sesudah Yesus bangkit, dia muncul secara pribadi kepada Maria Magdalena dalam Markus 16 ayat 9. Dan itu adalah satu penemuan ataupun perjumpaan secara pribadi antara Yesus dengan Maria Magdalena. Ia adalah satu perjumpaan yang sangat-sangat berkuasa. It's a powerful encounter. Kenapa? Karena ini menyebabkan Maria Magdalena merupakan ataupun menjadi saksi pertama yang ditemukan Yesus selepas kebangkitan Yesus. Niat Yesus dalam penampilannya, ada dua tujuan. Yang pertama, untuk menenangkan Maria Magdalena. Masih ingat mereka berkabung, mereka bersedih, mereka berduka cita karena kehilangan Yesus yang sudah mati dan dikuburkan.
tanpa disadari, ya, penemuan, perjumpaan tersebut, penyataan tersebut adalah untuk memberikan damai sejahtera kepada Maria Magdalena. Dan yang kedua, tujuannya ialah untuk Yesus mengarah supaya Maria Magdalena pergi memaklumkan kepada 11 orang muridnya yang lain yang sedang berkabung, yang sedang bersembunyi karena ketakutan terhadap orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, kita lihat bahwa Yesus sendiri sudah menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan supaya dia memaklumkan berita baik akan kebangkitan Yesus. Tapi sungguh sedih, ke-11 orang murid tidak mempercayai Maria Magdalena. Ya. Kemudian Yesus muncul lagi kepada 2 orang murid yang lain dalam perjalanan ke Emmaus. Ini ternyata dalam Markus 16 ayat 12. Oke, untuk bukti-bukti yang lengkap boleh Anda lihat Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 35. Tetapi apa yang penting ialah dengan ringkasnya Markus mencatatkan pertemuan kedua, penyataan kedua, alright, kepada 2 orang murid ini dengan maksud yang sama supaya mereka akan kembali dan beritahu kepada 11 orang murid yang lain. Tetapi apakah kesudahannya? Dalam Markus 16 ayat 13 dinyatakan mereka tidak juga percaya. Degil ya. Degil. Ya, Maria Magdalena memberitahu, tidak mau percaya. 2 orang murid menyatakannya, tidak mau percaya. Kemunculan yang ketiga ternyata dalam Markus 16 ayat 14. Di mana kita baca bahwa Yesus muncul kepada 11 orang rasul itu yang tidak percaya mula-mula. Ya. Dan kenapa mereka tidak percaya? Kenapa Yesus pada ketiga kali? Markus mencatatkan kemunculan Yesus yang ketiga karena hati ke-11 orang ini, ke-11 rasul ini keras, tidak mau percaya. Ya, mereka gagal memahami apa yang sudah Yesus katakan. Bukan saja mereka gagal memahami, bahkan mereka langsung tidak mau terima kenyataan itu. Saudara-saudari, memang kadang-kadang berita yang benar macam manapun bukan senang untuk diterima dan dipercayai. Tidak senang. Ya. Oke. Dan kita lihat bahwa karena mereka tidak percaya, mau tidak mau Yesus menyatakan dirinya secara langsung kepada ke-11 orang ini. Dengan maksud apa? Tujuannya ialah Yesus mau menegaskan bahwa dia benar-benar bangkit dari maut. Dia tidak dikuasai oleh dosa dan maut, melainkan dia sudah mengalahkan semuanya itu. Dengan maksud supaya ya Yesus boleh kita percayai hari ini, seperti mana sudah dia nyatakan bahwa dia akan disiksa, disalibkan, mati, dan bangkit semula. Itu tujuannya. Lewat daripada kematiannya, ya, kita mau melihat kuasa kebangkitan ini. Nah, hari ini kita tidak boleh melihat dengan mata kita sendiri bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup di tengah-tengah kita, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Tetapi kita boleh mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang hidup dan tetap berkuasa. Ya, Yesus hadir di mana-mana pun. Yesus hadir bersama dengan saya pada waktu ini. Yesus juga hadir dimanapun Anda berada, saudara-saudari. Ya, khususnya Anda yang sedang mendengar
firman Tuhan ini, di rumah Anda, Yesus menyertaimu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, ini adalah satu kenyataan penegasan Yesus dengan maksud supaya kita boleh mengalami kehadirannya, ya, pada bila-bila masa. Soalannya ialah bagaimana kita boleh mengalami hadirat Yesus bersama dengan kita. Jawabannya ternyata dalam Matius pasal 18 ayat 3, ya, di mana Yesus berkata, sedang mengajar murid-muridnya, dia kata, ya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksud Yesus ialah kita perlu memiliki iman seperti anak-anak kecil yang mempercayai ibu bapak mereka masing-masing. Demikian juga kita harus memiliki iman yang sedemikian supaya kita tahu Yesus ada di sini. Saya berani berkata demikian bukan karena saya seorang padri, melainkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang saya percayai, yang saya imani dengan sungguh-sungguh. So, poin yang pertama, ya, dalam amanat Raja Hamba ini ialah Yesus menegaskan akan kebangkitannya. Poin yang kedua, penguatkuasaan Yesus ternyata dalam Markus pasal 16 ayat 15 hingga yang ke-18. Nah, saudara-saudari, masih ingat tak sesudah Yesus bangkit dari kematiannya, ketika berita kebangkitannya dimaklumkan kepada 3 wanita dalam Markus pasal 16 ayat 7, ya, di mana malaikat berpesan kepada 3 wanita yang melewati tempat di mana Yesus dikuburkan, dan mereka tidak menemukan lagi tubuh Kristus, ya, lalu diberitahu, katanya demikian, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di Galilea kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lihat betapa mulianya Tuhan kita yang memulihkan 11 orang rasul dan para pengikut. Ya, Yesus sebagai Raja Hamba sudah bangkit penuh dengan kasih, memerintah supaya murid-muridnya bertemu dengan dia di Galilea. Ini anugerah Tuhan Yesus. Kenapa? Masih ingat? 11 orang murid termasuk Petrus meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menafikan, menyangkau Yesus 3 kali. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan selepas kebangkitannya. Dia nak berjumpa, bertemu dengan mereka di Galilea. Apa yang penting, saudara-saudari? Apa yang penting kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15, ya, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya sesudah dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dia muncul semula, lalu dia berbicara kepada mereka dan kata, pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa? Beritakanlah Injil kepada semua orang. Saudara-saudari, inilah Injil Yesus yang sebenarnya. Ya, ia adalah Injil yang diperkenalkan oleh Markus dalam Markus pasal 1 ayat 1. Dan sekarang dalam Injil Markus, ia mengakhiri juga dengan Injil Yesus juga dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Ia adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, maka Yesus memberikan amanat ini dengan perintah supaya mereka pergi memberitakan Injil. Ya, memberitakan berita baik, mengungsikan
Bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui kehidupan kita juga. Oleh itu, saudara-saudari, ya, kita lihat bagaimana Injil ini bersebar, merebak dengan luasnya sehingga hari ini pengikut-pengikut Kristus adalah orang-orang yang paling ramai dalam dunia ini. Ya, yang telah dipanggil dan diselamatkan oleh Kristus. Soalan yang penting kita kena tanya, kenapa ia begitu penting pula hari ini untuk kita meneruskan perjuangan ini? Kenapa kita harus terus pergi memberitakan Injil? Saudara-saudari, misi Yesus bukan supaya lebih ramai anggota gereja dibentuk. Itu bukanlah maksud tujuan Tuhan yang sebenarnya. Ya. Bahkan ada pemikiran yang sedemikian. Ya. Oh, saya sudah dibaptis, saya sudah jadi anggota gereja Anglikan. Sudahlah. Inilah masalah yang kita hadapi hari ini. Ramai yang beranggapan ya, sudah dibaptis, sudah ditetap, sudah habis cerita. Ini kan namanya beragama. Tetapi itu bukan rencana Tuhan, itu bukan kerajaan Allah. Itu bukan Injil Kristus yang sebenarnya. Supaya membentuk lebih ramai orang menjadi anggota gereja. Tidak. Yang Tuhan kehendaki ya dalam perihal pemberitakan Injil ialah karena Yesus menekankan iman pribadi di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang nyata dalam Markus 16 ayat 16. Sesiapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kuncinya di sini bukan pembaptisan, melainkan kuncinya ialah iman pribadi di dalam Tuhan Yesus. Itu yang menyelamatkan. Bukan pembaptisan air yang menyelamatkan. Kita boleh dibaptiskan berapa banyak kali yang kamu minat. Tetapi itu tidak menjaminkan yang kamu sudah diselamatkan. Dan itu tidak menjaminkan yang kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi apa yang menjaminkan ialah iman pribadi. Itu yang ditekankan oleh Yesus. Dengan hormat saya ingin katakan. Ya, kita punya ramai orang sedemikian dalam gereja Anglikan. Nama saja agama Kristen, tapi tidak memiliki keselamatan. Dengan hormat, ya, saya katakan ini. Tanpa mengejek, menghina sesiapapun. Sebab yang Tuhan tekankan bukan agama, tapi hubungan pribadi. Not a religion, but a personal relationship with God. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita melihat ya dalam hal pengutusan Yesus, dia dengan kuasanya dia memperkasakan kepada murid-muridnya supaya mereka juga pergi menginjil. Tetapi dalam proses Yesus mengutus murid-muridnya itu, dia memperkasakan mereka dengan perlindungannya. Markus 16 ayat 17 dan 18. Lihat, kata Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman ataupun yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Saudara-saudari, inilah pemberkasan Allah yang bekerja hari ini. Tuhan bekerja melalui setiap kita yang sudah beriman. Maka kita menjadi agent. Kita menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan
supaya orang yang belum beriman, yang belum beroleh keselamatan, dosanya belum diampuni, semua itu dapat dialami lewat daripada kita hari ini yang mentaati amanat agung Tuhan. Saudara-saudari, dengan semua ini ya, kita perlu menyatakan kuasa kerajaan Allah melalui Injil Yesus. Ya, maka dengan itu kita juga boleh mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan yang cuba menghalangi kita. Maka dengan itu, saudara-saudari, saya berharap ya, kita semua belajarlah bekerja sama dengan Yesus. Jangan bekerja untuk Yesus. Tapi marilah kita belajar bekerja sama dengan Yesus. Don't work for Jesus, but work with Jesus. Ya, dengan itu kita boleh menggenapi Injil Kerajaan Allah, di mana hadiratnya terus menyertai kita. Ya, maka dengan semua itu, tak kira apa kita buat, tak kira apa pelayanan, tak kira apa corak kebajikan yang kita buat, fokusnya ialah satu, Yesus adalah pusat segala-galanya. Jesus be the center of it all. Bukan tentang kita, bukan tentang nama gereja kita, bukan siapa-siapa, tapi Yesus. Inilah penguatkuasaan Yesus kepada kita semua. Ya, oleh itu, saudara-saudari, amalkan kehidupan sedemikian. Lakukanlah pelayanan kita dengan yang terbaik, benar-benar untuk Tuhan. So, kita sudah melihat dalam amanat Raja Hamba ini, bermula dengan penegasan Yesus akan kebangkitannya, kemudian penguatkuasaan Yesus yang sudah mengutus murid-muridnya. Akhir sekali kita melihat amanat Raja Hamba ya, diakhiri dengan pengangkatan Yesus dalam Markus 16 ayat 19 hingga 20. Ya. Kita melihat dalam ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, yaitu memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke syurga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pengangkatan Yesus berlaku hanya setelah Yesus menyelesaikan tugasnya dan memulakan kerajaan Allah di bumi. Maka dengan itu, saudara-saudari, Raja Hamba yang telah bangkit juga adalah anak Allah, ya, yang memberi amanah dengan Injil itu kepada 11 orang rasul dan juga murid-murid Yesus yang lain, supaya kita terus memperluaskan kerajaan Allah. Pengangkatan Yesus menyatakan kedaulatan Yesus sebagai Raja. Kita sudah melihat tema ini, Yesus sebagai Raja Hamba. Maka itu, ya, kenaikan Yesus ke syurga, pengangkatannya. Bila Yesus terangkat naik ke syurga, ia menyatakan Yesus adalah Raja. Haleluya. Kita menyembah Raja segala raja yang menyertai kita setiap hari. Maka dengan itu, ada dua janji penting selepas Yesus naik ke syurga. Ya, yang pertama, kedatangan semula Yesus Kristus. Ya, selepas kenaikan Yesus ke syurga, Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga 11 berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. So fokusnya ialah Yesus yang sudah terangkat naik ke surga akan kembali juga satu hari nanti. Dan inilah yang belum berlaku. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu hari ini. Kita masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tujuannya ialah, saudara-saudari, untuk apa? Berita baik tentang kedatangan Tuhan Yesus ternyata jelas dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Yesus berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya! Ini berita baik. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu supaya kita boleh bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Tetapi itu berlaku hanya sesudah Yesus datang kembali. Dan kita perlu menanti, kita perlu setia, teguh dalam iman kita sampai Yesus datang lagi. Janji yang kedua berhubung dengan pengangkatan Yesus ialah kepenuhan Roh Kudus. Ya, kenaikan Yesus memberikan laluan ya untuk menggenapi janji tentang kedatangan Roh Kudus yang ternyata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kata Yesus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita ya hari ini lewat daripada kepenuhan Roh Kudus. Ya. Maka dengan itu saudara-saudari, kita belajar. Kita melihat bagaimana Roh Kudus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya ayat 1 hingga 2 dan ayat 4 ya, di mana pada hari Pentakosta rasul-rasul dan juga pengikut-pengikut yang lain mereka dilawati dan dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka melakukan seperti mana yang Yesus katakan. Oleh sebab itu saudara-saudari, sesudah Yesus mengutus ke-11 orang rasul dan yang lain dan naik ke surga, adakah mereka melakukan apa yang Yesus suruh? Dalam Markus pasal 16 ayat 20 kita membaca bahwa mereka mematuhi ya, mereka ya pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Puji Tuhan. Kalau bukan hamba-hamba Tuhan ini, maka kita tidak ada peluang mendengar berita baik. Tapi puji Tuhan, generasi demi generasi, sehingga misionari-misionari dari luar negara datang ke Sabah dan mengungsikan Injil. Dan hari ini Tuhan pakai kita untuk menjangkau yang lain. Dan saya harap saudara-saudari, Anda yang sudah diperkenalkan buku yang sudah dituliskan oleh Din Musa Ambai, Bunga Baharu di Belukar Lama. Itu adalah bertujuan menceritakan tentang misi Tuhan yang Tuhan mau pakai kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudari, ya, kita lihat bagaimana Tuhan terus memperluaskan kerajaannya. Lihat dalam Markus 16 ayat 20b dicatatkan oleh Markus berkata, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Sekali lagi, fokusnya bukan kita yang boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan, melainkan kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui kita, supaya kita boleh memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan bekerja melalui kita dalam hidup orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan soalan aplikasi. Adakah saya ini hanya seorang ahli COGS, atau saya ini seorang anak Allah? Dengan hormatnya, ya, saudara-saudari, yang pentingnya bukan keanggotaan gereja kita, melainkan keanggotaan dalam kerajaan Allah yang penting. Identiti kita di dalam Kristus adalah anak-anak Allah. Maka kita boleh minta Tuhan tolong, ya, lewat daripada pengangkatan Yesus itu, kita sudah diperkasakan, dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kami boleh memenuhi amanat Raja hamba. Dan ini tujuannya. Ini maksudnya COGS diwujudkan oleh Tuhan, dibentuk, dibina supaya menjangkau lebih ramai orang untuk kerajaan Tuhan. Marilah kita sama-sama terus memperjuangkan Injil kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinanmu dan penyertaanmu. Kami mohon supaya Tuhan tolonglah kami, agar kami dapat terus melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih karena kami belajar bukan apa yang kami boleh lakukan untuk Tuhan, melainkan bagaimana kita bekerja bersama dengan Tuhan sementara Tuhan bekerja melalui kita, yang meneguhkan firman-Mu itu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Terpujilah Engkau Tuhan yang pakai semua anak-anak Tuhan yang rela dipakai oleh Tuhan. Urapilah satu persatu, tak kira dimanapun anak-anak-Mu yang berada pada waktu ini ya Tuhan. Dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, menggenapi amanat agung untuk kerajaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami serahkan dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang sampailah waktunya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah meresponi kepada borang tinjauan berhubung dengan perkara kembali untuk beribadah di COGS. Walau bagaimanapun mungkin ada di antara kita yang belum sempat beberapa minggu yang lalu, maka saya memohon sementara Anda sedang menuntun dan mendengar pengumuman ini, perhatikan QR code yang kami paparkan sekarang ini. Anda perlu gunakan scanner app dalam telepon pintar Anda dan scan QR code ini sekarang. Maka borang itu akan timbul dalam handphone Anda dan Anda perlu boleh isi dan kembalikan borang itu kepada kita semua. Maka dengan itu kita dapat menilai dan membuat persiapan seterusnya, ya, supaya pihak gereja boleh melayani saudara-saudari dengan lebih baik. Perkara yang kedua yang ingin saya umumkan adalah
berhubung dengan bermulanya ibadah semula di gereja COGS. Saya yakin dan percaya Anda sudah menonton video klip dalam masa premier sebentar tadi sebelum ibadah dalam talian dimulakan. Seandainya Anda tidak berkesempatan menontonnya tadi, maka selepas ibadah ini saya harap saudara-saudari bolehlah kembali kepada permulaan bahagian premier sebelum mulanya ibadah ini, dan tontonlah video klip itu sebab ia memberikan kita gambaran-gambaran prosedur operasi standard ataupun dalam bahasa Inggris SOP. Maka dengan itu saya harap saudara-saudari boleh perhatikan perkara-perkara yang penting yang perlu diambil perhatian. Ya. Nah, minggu depan kita akan memulakan apa yang kita panggil ibadah simulasi. Ya, pada minggu hadapan bersamaan dengan 30 hari bulan Ogos jam 8 pagi. Ibadah ini adalah satu ibadah khusus untuk golongan yang berikut, yaitu para padri, pastor, maupun pemimpin awam atau lay reader, dan juga anggota-anggota PCC, serta kaki tangan staf gereja, tim pujian penyembahan, tim audio video, dan juga security guard kita. Kenapa hanya ditujukan kepada mereka? Mereka inilah yang saya akan panggil sebagai frontliners di OGS. Golongan ini diberikan tanggung jawab dan juga dikuatkuasakan untuk membantu kita supaya boleh bersiap sedia dan memahami cara-cara bila kita kembali beribadah dalam gereja. Apabila kebaktian dimulakan kemudian hari mulai bulan 9, maka ahli-ahli frontliners inilah yang akan melayani saudara-saudari dengan sebaiknya, membantu Anda untuk kembali dengan lebih selesa. Sebabnya ialah apabila Anda datang kembali ke dalam gereja, ia bukan lagi seperti dulu, seperti mana kerajaan kita sudah terus memperingatkan kita supaya mengamalkan normal baru. Contohnya, sesudah Anda masuk ke dalam gereja dan Anda perlu pergi ke tandas awam, maka Anda akan keluar melalui pintu yang terdekat di mana Anda duduk. Sesudah keluar dari pintu itu dan Anda mau masuk balik ke dalam gereja semula, Anda tidak boleh masuk melalui pintu keluar. Jadi Anda perlu kembali masuk melalui pintu masuk satu-satunya. Oleh sebab itu kami mohon saudara-saudari, tolonglah beri kerjasama kepada frontliners COGS. Apabila mereka menjalankan tugas mereka, mereka diberi kepercayaan dan juga kuasa untuk bertindak sedemikian. Maka kerjasama Anda dan kefahaman Anda amat penting sekali. Inilah permintaan saya sebagai padri penguasa, supaya saudara-saudari yang kembali dan datang ke dalam gereja nanti, ikutlah POS yang sudah sedia ada. Maka pada bulan 9 seperti saya katakan, ibadah secara berperingkat sudah diatur sedia. Sila ambil perhatian. Minggu pertama bulan 9 pada 6 hari bulan September hanya ibadah English jam 8 pagi. Sementara ibadah BM hanya dilangsungkan pada 13 September jam 11 pagi. Nah, saudara-saudari, Anda diperingatkan supaya datang
lebih awal. Berapa awal? Ya, seawal-awalnya 1 jam sebelum masa ibadah. Kenapa? Sebab bila Anda datang, Anda perlu mendaftar diri, dan selepas mendaftar diri Anda akan dilayani oleh penyambut tetamu untuk kelaluan masuk. Dalam proses perjalanan masuk, Anda boleh ambil sampul surat untuk pemberian Anda, kemudian ambil buletin, dan sebelum Anda masuk, Anda diminta untuk mencuci tangan ataupun sanitize tangan Anda. Semua ini mengambil masa. So inilah beberapa perkara yang perlu kita menyesuaikan diri apabila kita kembali ke gereja. Alright? Sesudah minggu ketiga, bulan 9, barulah semua ibadah akan dilangsungkan pada hujung bulan 9 dan seterusnya. Oleh itu, tolonglah ambil perhatian dan lihatlah video klip ya yang sudah saya umumkan sebentar tadi supaya kita tahu SOP yang sedia ada. Sekian, terima kasih untuk perhatian Anda dan doa Anda. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita selesai dalam ibadah ini, marilah kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan serta kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, biarlah damai sejahtera Allah menyertaimu dan layanilah Tuhan. Amin.
Gori katandu mina masih dahai royo honda hai garandu unsiko